Halo, nama saya Christopher Sarawijaya, NIM 56.2021-012. Saya dari Prodi D3 TI. Hari ini saya akan membahas tentang topik berikut ini. Yang pertama adalah brainware, lalu programmer, lalu sistem analis, kemudian network administrator, lalu database engineer, dan technical support. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang brainware. Brainware adalah orang yang menggunakan, memakai, ataupun mengoperasikan perangkat komputer. Seperti contoh dari brainware yaitu programmer, netter atau sebutan untuk orang yang menggunakan internet, serta orang melakukan surfing, serta orang yang sedang menggunakan perangkat komputer. Atau definisi brainware yaitu manusia yang terlibat dalam mengoperasikan atau pemakaian serta mengatur sistem di dalam perangkat komputer. Dapat diartikan juga sebagai perangkat intelektual yang mengoperasikan dan juga mengeksplorasi kemampuan dari perangkat keras maupun perangkat lunak. Istilah brainware komputer ditujukan untuk orang yang menggunakan atau mengoperasikan komputer. Secanggih-canggihnya sebuah komputer, baik dari segi hardware dan software, jika tidak ada brainware yang mengoperasikannya, maka fungsi hardware dan software komputer tersebut tidak akan bisa berjalan secara optimal berdasarkan tingkat pengoperasian komputer. Lalu saya akan beralih ke programmer. Programmer adalah sebuah jenis profesi atau pekerjaan yang bertujuan untuk membuat sebuah sistem menggunakan bahasa pemrograman. Seseorang yang memiliki skill menulis kode program atau sinteks dan merancang sistem. Bisa juga disebut sebagai programmer. Kode atau bahasa program yang dimaksud adalah Java, Python, JavaScript, PHP, dan lain sebagainya. Sistem yang sering kita gunakan sehari-hari seperti web, aplikasi Android, sistem OS Windows, Linux, ataupun iOS, dan lain-lain itu semua dibuat dengan bahasa pemrograman oleh para programmer. Lalu berikut adalah tugas programmer. Menganalisis kebutuhan, merancang dan memodelkan sistem seperti UML, flowchart, IRD, dan lain-lain. Lalu menulis kode program HTML, CSS, JavaScript, dan lain sebagainya. Lalu mendebugging program dan menguji atau testing program. Kemudian saya akan beralih ke jenis-jenis programmer. Jenis-jenis programmer. Yang pertama adalah programmer web. Programmer web sangat diminati oleh perusahaan atau startup sebab hampir semua perusahaan mempunyai web. Tidak sembarang orang dapat mengelola sebuah web karena dibutuhkan tenaga ahli seperti programmer agar menjamin mutu kualitas web tersebut. Tugas utama web programmer adalah berfokus mengembangkan situs internet dan website, seperti pembuatan website toko online, sosial media, layanan service, dan sebagainya. Seorang web programmer juga dapat mengoperasikan database pada sebuah website. Kemudian adalah programmer aplikasi. Programmer aplikasi adalah programmer yang membuat aplikasi pada komputer maupun di smartphone. Contohnya aplikasi yang terinstall di desktop Anda, seperti antivirus, browser, tools, dan lain sebagainya. Ada juga di smartphone seperti aplikasi game, sosmed, dan lain sebagainya. Prospek jenis programmer yang satu ini cukup menjanjikan. Pasalnya, hampir semua orang mempunyai smartphone. Inilah alasan utama kenapa orang berlomba-lomba ingin menjadi programmer Android atau sebagainya. Kemudian terdapat programmer embedded system. Pekerjaannya adalah menulis source code sistem untuk mengontrol peralatan rumah atau elektronik. Sistem tertanam digunakan dalam berbagai macam benda yang berada di rumah kita,
seperti ponsel, kamera digital, remote control, mesin cuci, dan lain sebagainya. Lalu saya akan beralih ke sistem analis. Sistem analis atau analis sistem adalah seseorang yang bertanggung jawab atas penelitian, perencanaan, pengkoordinasian, dan merekomendasikan pemilihan perangkat lunak dan sistem yang paling sesuai dengan kebutuhan organisasi bisnis atau perusahaan. Analis sistem memegang peranan yang sangat penting dalam proses pengembangan sistem. Lalu, tugas sistem analis. Tugas sistem analis yang pertama adalah investigasi. Investigasi adalah langkah pertama dalam proses pengembangan sistem yang dilakukan oleh sistem analis. Pekerjaan ini mencakup analisis sistem yang sudah ada untuk dicari masalahnya. Bisa juga mencakup perbaikan yang mungkin dapat dilakukan. Sistem analis bertanggung jawab untuk membuat asumsi tentang tujuan investigasi. Hal ini bisa berdasarkan wawancara dengan programmer atau developer. Dari sana, ia akan meminta apa hal dari sistem yang bisa diperbaiki. Kemudian, analisis. Setelah melakukan investigasi, biasanya sistem analis melakukan analisis dari asumsi yang muncul. Analisis ini bisa berupa percobaan langsung ke apa yang ingin diperbaiki atau apa yang ingin dikembangkan lebih lanjut. Apabila analisis sudah dikumpulkan dan berhasil menjadi sebuah panduan, maka mereka diharuskan membuat persyaratan sistem. Persyaratan ini mencakup apa saja hal yang dibutuhkan untuk perbaikan sistem. Kemudian desain. Persyaratan sistem yang sudah matang akan dilanjutkan dengan pembuatan desain. Desain ini bisa berupa arsitektur, modul, antarmuka, dan data. Biasanya, dalam pengembangan desain, sistem analis bekerja dengan front-end, back-end, dan full-stack developer. Kemudian, tugasnya adalah implementasi. Apabila pengembangan desain berhasil, maka sistem analis diharuskan untuk mengimplementasikan ini ke dalam sebuah kasus. Kasus ini bisa berupa pembuatan sistem baru atau pengaplikasian ke dalam pengembangan produk. Beberapa perusahaan menggunakan tugas implementasi sebagai yang paling akhir. Namun, di beberapa perusahaan lain, implementasi justru menjadi penentu apakah analis akan berakhir atau justru menjadi jembatan menuju investigasi yang baru. Network Administrator adalah orang yang bertanggung jawab untuk selalu mengawasi sistem komunikasi di kantor agar tetap berjalan dengan lancar. Memberikan pengawasan teknis WAN Wide Area Network termasuk perencanaan, implementasi, pemeliharaan, dan pemecahan masalah. Mempersiapkan dan memelihara dokumentasi konfigurasi jaringan dan tata letak kabel. Berikut adalah tugas Network Administrator. Yang pertama, merancang dan mengelola infrastruktur nirkabel dan sistem pendukung. Kemudian, merekomendasikan peningkatan jaringan dan peralatan baru. Kemudian, memberikan pelatihan untuk anggota tim jika ada perangkat keras atau perangkat lunak yang baru. Lalu melakukan riset dan merekomendasikan pendekatan untuk tugas sistem administration. Kemudian menganalisis dan memantau server dan perbaikan untuk mengatasi ancaman keamanan. Lalu, menyediakan perangkat keras dan sistem operasi untuk menunjang sistem komputer dari sebuah perusahaan tersebut. Tugas dasar dari Network Administrator adalah yang pertama adalah implementasi.
Dalam bidang ini, cakupan pekerjaan network administrator adalah untuk menginstal dan mengkonfigurasi networking software dan application software. Kemudian, mereka juga bertugas untuk menghubungkan kabel antara server dan nodes, membuat akun pengguna, menginstal wireless transmitter dan receiver, dan menginstal jaringan penyimpanan. Kemudian, manajemen. Dalam lingkup manajemen, seorang network administrator memiliki tugas untuk melatih pengguna baru dalam menggunakan perangkat perusahaan. Selanjutnya, mereka harus melakukan pembaruan jaringan, aplikasi, dan security software. Memelihara akun hak akses, memantau lalu lintas server harian, dan penggunaan sistem juga menjadi bagian dari tugasnya. Sementara itu, profesi ini juga mengharuskan untuk melakukan tes dan backup terjadwal, serta menulis dokumentasi dari pengguna. Kemudian, pemecahan masalah. Pemecahan masalah di sini maksudnya adalah seorang network administrator harus menanggapi laporan pengguna jika ada gangguan layanan. Setelah itu, mereka juga harus menganalisis permasalahan dan memberikan solusi yang paling sesuai. Solusi tersebut termasuk menyesuaikan konfigurasi software, menginstal suatu aplikasi, memulihkan koneksi, dan mereboot seluruh sistem. Yang terakhir, ada pendidikan mandiri. Pendidikan mandiri atau self-education mencakup proses riset untuk upgrade software dan hardware yang diperlukan. Kemudian mereka juga harus selalu update dengan tren teknologi jaringan terbaru, merekomendasikan pembelian, dan membantu merencanakan dan merancang proyek khusus. Kemudian saya akan menjelaskan tentang data engineer. Data engineer merupakan orang yang mengatur dan mengelola proses arsitektur data pada sebuah perusahaan. Infrastruktur di sini berupa database, pipeline, atau warehouse. Mereka bertugas untuk membangun sistem agar dapat terintegrasi dengan sistem sehingga dapat memproses data yang besar dan dengan mudah. Kemudian tugas dari data engineer. Yang pertama, mengumpulkan lalu mengolah data. Setiap perusahaan tentunya hanya memiliki satu sumber informasi. Maka dari itu, seorang data engineer akan mengumpulkan serta mengembangkan data sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Tentunya saat mengambil data perlu kehati-hatian yang tinggi. Karena jika salah input, data akan membuat hasil yang tidak valid. Kemudian membersihkan data. Seorang data engineer harus dapat membersihkan data setelah digabungkan. Kemudian mampu mencari anomali di dalam informasi tersebut. Apa itu anomali? Anomali merupakan proses dalam database yang menghasilkan sebuah efek samping yang tidak diharapkan oleh data engineer. Hal tersebut biasanya disebabkan karena struktur tabel yang penggabungan data yang masih kotor dan tidak valid, karena masih memuat nilai 0, sehingga perlu metode atau perlakuan khusus untuk dapat mengatasi hal tersebut, di mana harus memiliki keahlian dalam mengambil keputusan yang baik. Kemudian meningkatkan arsitektur data warehouse. Data engineer juga memiliki tugas untuk merancang struktur arsitektur dari kata warehouse yang berhasil dianalisa, yang mana berbagai data yang sudah dilakukan pembersihan akan dimasukkan ke dalam data warehouse. Setelah itu, mereka cukup merancang alur penyimpanan data pada perangkat lunak atau software dengan mendefinisikan struktur model menggunakan DFT, ERT, dan arsitektur yang lainnya. Kemudian kita beralih ke technical support. Technical support atau bisa diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dukungan teknis
adalah layanan yang diberikan perusahaan, terutama di bidang IT, untuk membantu customer dalam hal konfigurasi, pemakaian, dan troubleshooting. Secara umum, dukungan teknis yang diberikan dalam bentuk email, tiket, SMS, chat, website, dan telepon. Beberapa perusahaan maju dan berkembang biasanya mengklasifikasikan dukungan teknis ke dalam beberapa tingkatan. Biasanya ada 3 tingkatan. Inilah yang disebut dengan multi-tier technical support. Masing-masing tingkatan punya tugas dan tanggung jawab sendiri, sehingga tugas dan tanggung jawab yang dibebankan bisa didelegasikan dengan baik dan pelayanan kepada customer bisa lebih maksimal. Level 1. Tugas personel level 1 adalah mengumpulkan informasi pelanggan dan menganalisis gejala untuk mencari tahu dasar masalah yang umum seperti reset username, unblock IP address, memperbaiki info subscription, dan lain sebagainya. Level 2. Personel yang ditugaskan di level 2 umumnya disebut dengan technical support. Mereka memiliki pengetahuan lebih lanjut dan sertifikasi khusus dalam penanganan teknis, seperti pertolongan pertama pada downtime server, pemantauan performa server, troubleshooting fitur cPanel, problematik, hingga melakukan remote hosting klien untuk penanganan lebih dalam. Kemudian di level 3. Level 3 melakukan evaluasi, analisa, dan memberikan solusi untuk masalah-masalah baru. Masalah yang sulit dipecahkan di level 2 tentunya. Level 3 bekerja sama dengan level 1 dan 2 untuk analisa masalah dan pengumpulan informasi. Jika suatu masalah berakar dari sumber perangkat lunak atau kelemahan desain perangkat keras, misalnya server, maka personel level 3 memiliki kemampuan untuk mengkomunikasikannya dengan pengembang atau developer produk tersebut. Lalu sebelum saya akhiri, saya akan menjelaskan mengapa saya masuk ke dalam dunia teknologi informasi. Yang pertama, saya melihat prospek ke depan karena kita di era digital 4.0. Saya yakin bahwa ke depannya akan lebih banyak lagi penggunaan dan pengembangan teknologi informasi. Yang kedua, ingin menjadi apakah Anda dalam dunia teknologi informasi? Saya ingin menjadi programmer aplikasi ataupun web. Sekian dari saya. Terima kasih telah menonton.